Juga karena adanya PHK itu juga masuk dalam PHI. Kemudian kita itu kalau mau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial itu yang pertama-tama tidak langsung ke pengadilan PHI. Halo Sobat RAM, bertemu lagi dengan saya Dinar di Ruang Advokat Menjawab. Kali ini telah hadir bersama kita Mbak Heni. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir di Ruang Advokat Menjawab. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang PHI, yaitu perselisihan hubungan industrial. Nah, kali ini biar teman-teman dan Sobat RAM semuanya tahu apa itu PHI, mungkin Mbak Heni bisa menjelaskan nih apa yang dimaksud dengan PHI. Jadi PHI itu kepanjangannya itu adalah perselisihan hubungan industrial. Jadi biasanya perselisihan hubungan industrial itu perselisihan berkaitan dengan kepentingan, kemudian perselisihan hak dan juga perselisihan serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Berarti kalau misalnya ada PHI ini siapa aja sih Mbak yang sebenarnya berperkara? Jadi kalau PHI ini biasanya dia itu lebih ke arah satu perusahaan. Dalam Jadi satu perusahaan? Ya, hanya dalam satu perusahaan. Biasanya itu bisa dari karyawan, kemudian dengan pengusahanya, atau antar serikat buruh pekerjanya yang punya perselisihan di antara mereka. Biasanya permasalahan apa nih Mbak yang muncul antara baik pekerja sendiri atau pemilik perusahaan? Biasanya sih berkaitan dengan perselisihan hak. Mungkin ya haknya tidak terpenuhi dan sebagainya, mereka tuntut dan sebagainya. Kemudian ada juga perselisihan kepentingan tertentu yang ada dalam perusahaan, kan mereka pasti punya kepentingan tertentu yang mungkin tidak cocok satu sama lain, akhirnya terjadilah suatu perselisihan. Kemudian bisa juga karena adanya PHK, itu juga masuk dalam PHI. Nah, antar serikat buruh ada permasalahan juga, biasanya itu masuk perselisihan dalam hubungan industrial. Oh iya. Kemudian ketika ada PHI, itu di mana kita menyelesaikan sengketanya? Itu yang pertama-tama tidak langsung ke pengadilan PHI. Tidak langsung ke pengadilan? Tidak langsung. Biasanya kalau kita misalnya pertama kita tanpa melakukan, jadi ada namanya bipartit dan tripartit. Bipartit dan tripartit. Jadi itu penyelesaian terlebih dahulu di luar pengadilan dan itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Artinya bipartit dan tripartit ini hukumnya wajib sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Artinya ketika masalah selesai di bipartit ini, ya udah berarti tidak perlu masuk ke pengadilan. Oh. Jadi bipartit itu penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan, dan itu dilakukan hanya oleh dua pihak yang berperkara, yaitu perusahaannya, misalnya yang berperkara antara perusahaan dengan karyawannya, berarti ya mereka berdua aja, tanpa ada pihak lain, itu namanya bipartit, penyelesaian di luar pengadilan bipartit. Nah, kemudian setelah itu misalnya tidak ada tidak menemukan titik temu, lanjut ke tripartit. Nah, tripartit itu tiga ya. Kemudian berarti itu menunjukkan bahwa ada pihak lain di antara para pihak yang berperkara. Itu biasanya biasanya pihak ketiga tripartit ini dari pemerintah, biasanya dinas-dinas terkait, bisa dinas ketenagakerjaan, seperti itu. Oke, apabila perkara PHI ini tidak bisa diselesaikan secara bipartit dan tripartit, kemudian kita harus membawanya ke ranah pengadilan, itu gimana Mbak prosedurnya? Oke, jadi prosedurnya yaitu setelah misalnya nih tidak ada titik temu, setelah tripartit pun tidak menyelesaikan masalah, nanti mediator yang ada di tripartit itu biasanya mereka ada kan menyediakan. Nah, itu tuh menulis adanya risalah. Jadi di mana risalah itu menjelaskan bahwa adanya tripartit itu gagal. Makanya bisa diselesaikan lanjut ke pengadilan. Jadi yang kita butuhkan dari adanya tripartit itu adanya risalah yang dikeluarkan oleh mediator tersebut. Risalah itu kemudian digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadinya tripartit, sehingga itu syarat untuk kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.
untuk pengajuan gugatannya sendiri Mbak, apakah ada perbedaan antara PHI dengan perkara-perkara lain? Secara umum sih sebenarnya nggak ada perbedaan, maksudnya nggak terlalu banyak perbedaan karena memang pengajuan gugatan di PHI itu kan ya sama seperti umum, cuma mungkin bedanya kan kalau dengan kasus perdata lainnya, di kasus perdata lainnya itu biasanya mereka ada yang namanya uang panjar. Nah, karena harus memanggil salah satu pihak. Nah, sedangkan kalau di hubungan industrial ini biasanya nggak ada uang panjar untuk kasus di bawah 150 juta. Jadi gratis. Jadi dia untuk mengajukan gugatan itu gratis. Untuk mengajukan gugatannya gratis. Kemudian ada tidak perbedaan yang mendasar antara PHI dan perkara lain? Ya, perbedaan paling dasar itu kalau untuk perkara umum lainnya dia tidak perlu adanya tripartit, bipartit. Nah, sedangkan kalau yang ini kita wajib melalui bipartit terlebih dahulu dan tripartit karena itu diatur oleh undang-undangnya. Makanya itu yang paling mendasar, perbedaan dasar yang memang harus kita pahami terkait dengan penyelesaian hubungan industrial. Terima kasih Mbak Heni sudah hadir dan berbagi di Ruang Advokat Menjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi kami masuk di kamu. Dadah! Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video.